Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahiratul Hikmah Fauzia, NPM 1006031 Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai spesies saya yang berjudul Sintesis Senyawa Heksapeptida Siklik Analog pipekolosporin, Prolin Lisin Pipekolat Terdepan Alanin Lisin dengan kombinasi metode sintesis pasif padat dan pasif larutan menggunakan reagen kopling diisoksima. Berikut pendahuluan pada penelitian ini, di mana malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang pada setiap tahunnya terjadi peningkatan kasus di seluruh dunia. Penyakit malaria sendiri dapat ditimbulkan dari gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Nyamuk ini menginfeksi manusia dengan menyebarkan parasit atau protozoa yang berasal dari jenis Plasmodium. Seiring dengan berkembangnya zaman, parasit Plasmodium mengalami resistensi terhadap obat anti malaria. Maka oleh karena itu diperlukan pengembangan anti malaria baru. Baru-baru ini, para peneliti menemukan kandidat anti malaria dari golongan peptida, yakni heksapeptida siklik pipekolisporin, prolin, lisin, pipekolat, triptopan, beta-alanin, dan isolisin. Isolisin di mana pipekolisporin ini dihasilkan dari isolasi bahan alam dari jamur endofit pada akar triticum sp. Namun, dikarenakan untuk memperoleh pipekolisporin dari isolasi bahan alam ini membutuhkan sumber daya dan waktu yang cukup lama, sehingga diperlukan metode alternatif lain yang memiliki keefektifan dan keefektifan waktu yang lebih cepat juga bahan yang lebih sedikit, yaitu dengan menggunakan metode sintesis. Pada penelitian ini dilakukan penggantian pada dua residu asam amino di mana beta alanin menjadi alanin dan isolasi menjadi lisin yang tujuannya untuk mendapatkan aktivitas anti malaria yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Lalu peptida yang digunakan merupakan peptida antimikroba. Peptida antimikroba sendiri adalah kelompok peptida yang terdapat di permukaan sel epitel atau epidermis yang bersifat mikrobisidal dan sitolitik. Peptida ini berperan dalam respon imun bawaan sebagai lini pertama dalam pertahanan terhadap infeksi dengan cara membunuh langsung bakteri, jamur ataupun virus. Lalu digunakan metode kombinasi pasif padat dan pasif larutan, di mana SPPS atau pasif padat digunakan pada pembentukan heksapeptida linier dan LPPS digunakan pada pembentukan siklisasi heksapeptida. Menurut Maharani, dikombinasikan fase padat dengan fase larutan, maka proses sintesis akan menjadi lebih cepat dan pemurniannya bisa dilakukan sekali saja di tahap akhir sintesis. Maka didapat rumusan masalah, yaitu apakah heksapeptida siklik analog pipekolisporin dengan urutan prolin, lisin, pipekolat, triptopan, alanin, dan lisin dapat disintesis menggunakan metode kombinasi sintesis fase padat dan fase larutan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Juga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mensintesis analog senyawa heksapeptida siklik dengan menggunakan metode kombinasi fase padat dan fase larutan. Manfaatnya diharapkan untuk mendapatkan pengetahuan baru mengenai sintesis heksapeptida siklik dengan menerapkan metode kombinasi fase padat dan fase larutan. Berikut metodologi pada penelitian ini. Metode sintesinya menggunakan metode kombinasi, yaitu fase padat dan fase larutan. Yang pertama dilakukan pengkondensasian tabung reaktor, lalu pengembangan resin, lalu pengkopilan asam amino pertama, lalu selanjutnya loading resin dan capping resin. Lalu dilakukan deproteksi gugus pelindung, dilakukan uji kloranil di mana untuk pengkopilan asam amino itu dilakukan pengulangan sampai asam amino ke-6 hingga terbentuk heksapeptida linier. Lalu dilakukan pemutusan resin dari heksapeptida linier, lalu dievaporasi dan dianalisis nilai M% dengan menggunakan spektrometri massa, lalu dilakukan pemurnian dengan HPLC preparatif, lalu kemudian dievaporasi dan dianalisis menggunakan spektrometer massa serta RPH-HPLC. Lalu selanjutnya dilakukan pembentukan siklisasi heksapeptida dan dianalisis menggunakan spektrometer massa. Berikut skema sintesis dan skema retrosintesisnya. Dari penelitian ini didapatkan hasil, yaitu heksapeptida linier dari hasil karakterisasi menggunakan spektrometer massa menunjukkan terdapat adanya puncak ion molekul dengan nilai M plus Z sebesar 925,5395. Diketahui juga rumus molekul dari pipekolosporin ini adalah C47H72N8O11 dan berat molekul dari perkiraannya adalah 924,63. Artinya ini menunjukkan bahwa sintesis ini telah berhasil dilakukan. Lalu kemudian terdapat hasil karakterisasi pemurnian heksapeptida linier menggunakan HPLC analitik, di mana dari puncak yang terbentuk hanya terdapat satu puncak mayor dan hanya sedikit puncak minor yang terlihat, sehingga dapat dikatakan bahwa senyawa heksapeptida linier yang diperoleh cukup murni. Lalu yang berikutnya terdapat hasil karakterisasi heksapeptida siklik menggunakan spektrometer massa. Diketahui juga rumus molekul pada heksapeptida siklik ini adalah C37H54N8O dengan berat molekul 706,42. Selain data utama berat molekul, terdapat juga kelimpahan senilai 708,42 di mana keberadaannya yaitu sebesar 7,8%. Kelimpahan 7,8% lah yang terdeteksi oleh spektrometer massa. Dapat dilihat pada gambar terdapat puncak yang menunjukkan adanya ion molekul M-H plus M/Z sebesar 77,11. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sintesis heksapeptida siklik analog pipekolosporin ini menggunakan metode LPPS telah berhasil dilakukan.
Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu di mana metode SPPS dengan strategi FMOC menggunakan penyangga padat berupa resin 2-chlorotritiklorida dan reagen kopling deoksima telah berhasil menghasilkan senyawa siklik analog pipekolisporin. Produk siklik ini telah melalui karakterisasi menggunakan spektrometer massa dengan perolehan M per Z sebesar 975,5394 pada senyawa heksoksidal linear dan nilai M-H plus M per Z sebesar 77,11 pada senyawa heksoksidal siklik. Berikut daftar pustaka menjadi acuan dari penelitian ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.